Assalamualaikum. Selamat siang Bu Nindi. Selamat siang, Bu Sinta. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Tapi agak sedikit sadar, Bu Sinta. Kenapa sudah dijanji? Lah, kamu baik. Mohon maaf ya Bu waktunya Bu. Oke Bu Nindi, hari ini kita sudah janjian ya nih mau ketemu. Jadi kita akan melakukan percakapan observasi. Jadi observasi itu fungsinya untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran Bu Nindi yang dilakukan di kelas itu efektif atau enggak sih? Efektivitasnya itu sampai mana? Iya. Oke. Nah, sebelum itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Nindi. Boleh. Sudah siap ya Bu? Oke. Yang pertama Bu, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nindi capai itu apa? Tujuan pembelajaran ini di dalam pembelajaran yang Iya, BC itu waktu observasi. Oh ya, kebetulan kalau ini saya lebih ke bahasa Indonesia dulu ya Pak ya. Untuk pembelajaran, tujuan pembelajarannya kebetulan di semester ini siswa mampu untuk memahami dan juga mengaplikasikan teks prosedur baik secara lisan maupun tertulis gitu. Oke, saya berdiri Bu Nindi berarti besok mau mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya itu tadi siswa mampu memahami dan mengaplikasikan teks prosedur secara lisan dan tertulis. Iya, gitu. betul. Ya Bu. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu tadi, kira-kira area pengembangan apa sih yang ingin Bu Nindi kembangkan, fokuskan gitu? Mungkin lebih ke apa ya, secara lisan mungkin Bu. Jadi secara lisan, kemudian ingin mengajak siswa untuk berpikir kritis serta melatih kerjasama mereka. Oke. Oke. Ada tiga area pengembangan ya. Ya. Jadi tadi kemampuan lisannya, Ya, kemampuan kerjasama juga berpikir kritis. Ya. Siap Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Nindi, strategi pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan? Bisa dari modelnya, metode atau medianya. Oh iya. Kalau rencana tuh ya Mbak ya Bu ya. Apa namanya? Jadi saya mau membuat satu kelompok tuh berkelompok gitu. Satu kali berkelompok, nanti dibagi beberapa kelompok. Nah mungkin untuk apa namanya tadi modelnya mungkin bisa kooperatif learning deh. Kemudian kalau metode mungkin saya bisa gunakan kisah atau gambar kayak gitu. Terus saya juga mau buat LKPD akan lebih memudahkan siswa juga. Kemudian mungkin saya juga akan membawakan sebuah sampel ya kan, apa namanya media pembelajarannya akan anak-anak lebih mengenal, lebih tahu, lebih apa, ada faktanya. Oh ternyata konkret betul, gitu kan lebih mudah kayak gitu. Baik. Jadi modelnya pakai kooperatif learning ya Bu, karena ada kelompok di dalam pembelajarannya. Kemudian untuk metodenya pakai gambar tadi ya, picture tadi ya. Medianya tadi ada bawa barang-barang atau yang sudah ada teks prosedur di dalamnya gitu. Iya. Baik Bu. Kira-kira ini kapan ya waktu pelaksanaannya? Kebetulan kalau bahasa Indonesia itu ada di hari Senin dan hari Kamis di sini. Nah kemungkinan kalau enggak Kamis aja bagaimana? Nanti Kamis jam habis istirahat. Oke Bu. Nanti itu jam ke-4 ya? 4.45 ya? Oke. Baik Bu Nindi, nanti kita insya Allah akan ketemu minggu depan ya di hari Kamis jam ke-4 dan ke-5 ya. Oke. Nah Bu Nindi, kira-kira dari pembicaraan kita hari ini tadi apa sih Bu Nindi mendapatkan apa gitu? Lebih ke gambaran sih Jadi kita punya gambaran apa yang akan kita lakukan. Nah, kemudian juga kita tahu target yang akan kita capai. Kemudian kita juga bisa area mana yang sekiranya memang perlu dikembangkan atau mungkin perlu dibenahi gitu. Yang jelas kita punya gambarannya. Oke. Terima kasih Bu Nindi ya atas waktunya. Jadi dari percakapan observasi ini tadi jadi tahu nih langkah-langkahnya, jadi dapat gambaran semakin mungkin semakin lebih percaya diri lagi gitu ya Pak, harus bisa nyata gitu. Baik Bu Nindi, terima kasih ya untuk percakapan observasi hari ini. Semoga nanti pembelajaran di observasi itu berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih juga Bu Sinta. Bu Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
ketika Bu Nini berbicara berarti anak-anak harus mendengarkan. Kecuali kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Gitu ya? Oke, sekarang coba kita duduknya relax dulu. Oke, relax, badannya tegak. Oke, coba tangan ini berada di paha kalian. Relax saja hari ini ya. Hari ini hari Senin, mulainya jam setengah 2 ya kan? Kita coba relax dulu, bahunya dirilekskan, tidak usah tegang. Oke, ambil nafas, rasakan, keluarkan. Keluarkannya lewat mulut ya, jangan lewat bawah. Oke, ambil nafas lagi, rasakan, buang. Oke, sudah relax. Oke, nanti kalau ini ngasih masukan pelajaran sudah bisa diterima dengan baik. Sebelumnya, oke. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Tidak ada suaranya. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Oke, tepuk satu, dua. Kita masih ingat tepuk 3. Tepuk 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Kenapa kok senang? Kenapa kok happy? Apa kenapa? Oh, ditambahin uang jajan, makanya happy. Gil, bagaimana perasaan lo hari ini, Gil? Kenapa kok senang? Asik, karena bisa bertemu dengan teman-teman. Ada yang perasaannya senang ketemu Bu Nini lagi? Iya. Karena seminggu Bu Nini ini ya izin ya nak ya. Kemarin minggu yang lalu Bu Nini keluar lagi. Jadi hari ini kita ketemu lagi. Kita ya? Hari ini kita akan belajar tentang text prosedur. Apa nak? Text prosedur. Ada yang pernah dengar apa itu text prosedur? Langkah-langkah, apalagi proses, cara pembuatannya. Contohnya apa sih text prosedur? Contohnya apa? Anak pernah tidak membantu ibu goreng telur? Mie. Gimana caranya goreng telur itu? Apa lagi? Tuh, siapkan dulu pancinya. Kok panci? Wajan. Habis itu harus ada apa lagi? Minyaknya. Betul. Terus gimana caranya? Pecahkan telurnya dulu. Betul. Masa langsung tak duduk digoreng nggak mungkin. Ya. Pinter. Pinter. Sip. Terus habis itu digoreng sampai lalu kan yang namanya siap bisa. Dan itu salah satu contoh dari text prosedur. Ini ada sebuah video biar anak-anak lebih tahu ya sebenarnya text prosedur itu seperti apa ya. Oh iya, aku buru-buru mau ketemu kamu, jadi lupa sarapan. Ayo kita sarapan dulu karena ibuku sudah menyiapkan lebih kok. Matur suwun Udin, kamu baik banget. Nih, ingat tadi kalau kita membuat teks prosedur kita jangan lupa tanda perintahnya, gitu kan? Ambil kertas, itu kan perintah kan? Gitu ya? Ini juga salah satu contoh membuat kincir angin. Ini juga sama. Nah, lihat ketika anak-anak membuat resep, membuat bala-bala, ada bahannya, ada alatnya, dan juga ada langkah-langkah membuatnya. Yang penting ketika membuat teks prosedur itu satu, harus ada nomornya, urutannya. Yang kedua, bahasanya harus bahasa yang efektif, tidak boleh bertele-tele. Yang ketiga adalah perintah. Siapkan, itu perintah bukan? Iya, siapkan. Masukkan, itu juga
ingat-ingat alatnya apa aja, bahannya apa aja. Karena kalian itu termasuk estetik, maka ini dibagikan. Di sini sudah ada petunjuknya apa yang harus kalian lakukan. Nanti diskusi dengan temanmu, oke? Saling bekerja sama, gitu ya. Tidak ada petunjuk, kalianlah yang membuat sendiri. Bisa? Ini ada tugas. Sudah ada lagi teman kalian video tentang cara membuat es coklat matcha latte. Nah, gimana mereka? Bagaimana sih cara membuatnya? Kalian bisa lakukan di sini. Kemudian gitu ya nak ya. Apakah memori kalian itu dalam sekali putaran? Apakah masih ingat atau tidak? Gitu ya? Nama kelompok kelompok 2. Oke. Nanti tuliskan kembali alat dan bahannya yang sudah diterangkan sama Mbak siapa itu? Mbak Meilin, ya kan? Terus habis itu cara membuatnya. Oke? Oke. Caranya nonton dulu, silakan simak. Tidur.
di rumah gitu kan. Alhamdulillah kalau gitu. Oke. Makasih. Ya. Ini hasil mainan apa, Mas? Ya Allah, makasih. Iya, terima kasih. Oke. Sudah, itu untuk tugas di rumah ya, Nak, ya? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Ya, ini minta tolong nanti sampai rumah langsung dikerjakan. Jadi ditutup. Karena kita mau lanjut pelajaran ya, istirahat ya, Nak, ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rita, saya Bunindi. Siang, Bagaimana nih kabarnya Pak Rita Bunindi? Alhamdulillah, siap semuanya Bu. Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak Rita sudah hadir untuk menemani kegiatan saya khususnya itu kita ada di pasca observasi. Nah, nanti mohon bimbingannya, mohon masukannya juga. Terima kasih juga untuk Bunindi. sama-sama. Sekarang kita ada di percakapan pasca observasi. Setelah kemarin kita sudah di observasi, kemudian di praktek itu di observasi. Nah, sekarang kita ada di percakapan pasca observasi. Nah, ini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bunindi. Siap. Nah, itu tujuannya itu untuk mengevaluasi kira sejauh mana sih proses pembelajaran yang sudah Bunindi lakukan kemarin. Keberhasilannya bagaimana, area pengembangan yang sudah yang ingin Bunindi capai kemarin, kira-kira keberhasilannya gitu ya Bu. Sudah siap Bunindi? Siap. Oke. Nah, yang pertama Bunindi, kira-kira gimana perasaannya Bunindi setelah kemarin observasi kemarin? Perasaannya, terus nunggu. Jangan pusing. Ya, alhamdulillah maksudnya kegiatan kemarin sudah tercapai dan sudah terlaksana ya karena adanya rancangan-rancangan bersama yang baik terus ya, sudah praktis. Oke. Nah, terkait pembelajaran kemarin, kira-kira hal-hal baik apa sih yang sudah dilakukan gitu? Hal yang sudah baik yang sudah dilakukan itu apa sih? Mungkin beda dari yang lain di sini ya. Bedanya apa ini? Bedanya itu lebih konkret, Oh, ya, iya. lebih konkret. Jadi anak-anak tuh kebetulan kalau ada kan temanya, tujuannya itu kan menuliskan teks prosedur. Kita cerita sedikit ya, Iya, iya. karena kan mencerita di dalam menulis teks prosedur anak itu lebih enak kalau praktik langsung konkret. Nah itu bedanya mungkin di situ, sehingga anak kan lebih antusias, semangat dan mudah diingat kayak gitu, dan memperkenalkan secara tidak langsung. Jadi biar anak-anak tuh tahu dulu, baru mereka bisa menyimpulkan kayak gitu. Kita balik jadinya. Jadi kemarin praktek dulu gitu ya? Dulu. Tapi kan sekelas apa namanya? Sekata dua kata kita nanti ya kita bantu kayak gitu sih. Dipancing gitu ya? Dipancing gitu. Oke, Bunindi. Jadi Bunindi merasa pembelajaran yang dilakukan kemarin itu lebih konkret gitu ya? Iya. Iya maksudnya. Baik Bunindi, kalau dari area pengembangan yang kemarin sudah Bunindi lakukan, Pak, kira-kira langkah-langkah apa sih yang ada di dalam proses pembelajaran kemarin? Oh ini ya, jadi kayak lebih ke mungkin kemampuan anak-anak untuk mengkomunikasikan lisan, ya kan? Terus juga anak-anak juga berpikir kritis, ini salah nih, kan karena kan yang menjadikan saya, jadi saya kasih tahu bahan dan juga alatnya, gimana caranya biar anak itu bisa mengolah dengan percaya diri, kemudian dengan berdiskusi, ternyata dia bisa menjalankan
diajarkan. Kan kemarin kan kita bagi 3 kelompok Pak. Jadi saya itu membagi anak berdasarkan anak-anak senengnya apa kayak gitu ya, Sukanya ya. kesukaannya apa gitu. Kebetulan kayak Zian itu habis itu kayak kali itu Kansa itu lebih suka dia belajar sambil nonton YouTube, visual ya kayak gitu. Terus ada juga yang saya bosan dengan bahaya ya, nah itu benar biasanya di estetik ya, nah gitu. Nah kemarin itu kita bagi 3, ada yang audio, kemudian yang visual, sama yang kinestetik. Nah itu ternyata dari ketiga kelompok itu ya dapat juga dihasilkan. Masa cara mereka belajarnya mungkin metodenya berbeda-beda, tapi tujuannya mereka bisa mengkomunikasikan dan juga menuliskan kembali langkah-langkahnya atau seperti apa kayak gitu. Jadi ya mungkin kemampuan lisan juga iya, berpikir kritisnya juga iya, Lusita sama kerjasama kayak gitu. Itu area pengembangannya ya. Kemudian kira-kira sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang sudah dicapai? Kalau kita rank dari 1 sampai 10 itu sekarang kita ada di posisi berapa? Kalau kemarin kita kan kerjanya kayaknya awal-awal masih di area gitu ya. Sekarang kira-kira ada di posisi mana Bu? Wah ini aku gimana ya? Tadi kita melihat diri kita sendiri. Ya kan pembelajaran ini. Ya 8, 9 lah. 9 ya? Boleh nggak sih? Harus pede Iya, 9 soalnya tuh anak-anak itu tadi mesti kayak semangat, senang, terus habis itu malah ngajak lagi. Ayo Bu kita buat lagi ya, gitu. Lagi ya? Belajaran yang begini lagi gitu berarti. Ya sekitar 9-an bagus sih. Oke. Tapi belum sempurna itu, masih ada beberapa yang perlu diperbaiki juga untuk saya juga. Ya, alhamdulillah ya sudah ada di rank 9 ini. Iya, nggak apa-apa. Terus kemudian karena tadi ada di rank 9, kemudian katanya begini masih ada yang perlu diperbaiki kan? Iya. Nah, kira-kira ada apa saja ya? Pastinya ada kendala ini ya, karena belum mencapai kesempurnaan itu tadi ya. Kira-kira kendala apa sih Bu yang Bu Nini ditemui dalam proses pembelajaran itu tadi? Mungkin capek diri juga. Oh iya. Mau puncak ya, dalam kelompok itu ya mungkin karena tuh kita naik fokus satu kelompok tuh kan kelompok yang 2 ini agak terlalekan. Nah itu mungkin lebih ke situ Lusita. Jadi pemantauan untuk yang kelompok itu juga perlu ternyata. Terus habis itu mungkin memahamkan anak dulu karena kan basicnya kan kemarin itu kan kita bagi 3 kelompok, 1 kelompok itu 4 sampai 5. Nah, jadi anaknya ya jadi sukanya nonton, cuma ya harus nonton aja gitu. Jadi jadi untuk menularkan kerjasamanya itu ya kadang ya belum 100% bisa ini harus ditingkatkan lagi. Mungkin dari segi kerjasamanya, kolaborasi antar ABC-nya gitu. Terus apa lagi ya? Yang mungkin itu kalau saya sendiri kurang kesih istilahnya kayak gitu ya. Itu sih sama. Kadang mengelompokkan anak istrinya anak kadang sukanya ini Bu, nanti pindah lagi sukanya ini kayak gitu. Oh mungkin misalkan besok mungkin bisa dibuka biar sama rata gimana ya. Ya, jadi tadi kendalanya mungkin dalam pengelolaan kelas tadi ya, dalam pengelolaan kelas. Mungkin kalau dilihat dari sisi gurunya, kemudian kalau dilihat dari siswanya tadi pemahaman anak tentang apa sih tadi videonya tadi, isi materinya gitu ya, kontennya itu sama kerja sama dalam kelompoknya itu. Nah, kira-kira begini, kenapa kok sampai ada kendala itu tadi itu kenapa Bu? Karena mungkin kurangnya komunikasi mungkin. Jadi berkomunikasi anak dan kegiatan berkelompok ya dari segi anak-anak juga dan ya udah nonton dia senang dia itu tadi orang kerja ada instruksi selanjutnya mungkin di situ kan sehingga ada beberapa kelompok yang mungkin kurang aktif gitu mungkin tapi ada juga anak yang wah senangannya terlihat kayak gitu ya kayak gitu sih ada beberapa anak yang dengan pede bisa berbuat sendiri cuma temennya kesulitan untuk perangkulnya anak juga sekali dari sisi itu sih
karena faktor komunikasi yang kurang, Iya. mungkin apa ya, apalagi tadi ada kemampuan anak tadi karena yang berbeda, Iya. ya, jadi yang menonjol terlihat sangat menonjol. Iya. Ya, itu tadi. Terus Bu Nindi, kira-kira untuk mengatasi kendala pembelajaran tersebut tuh gimana Bu Nindi? Untuk mengatasinya Iya. itu tadi saya harus ekstra, jadi menjelaskan terlebih dahulu bagaimana tugas dan sebagainya, langkah-langkah inklusinya ya meskipun di dalam jangka LPD ini sudah ada, tapi memang harus ditekankan lagi. Kemudian kalau dari saya itu tadi dikesipkan lagi pemanfaatan ya, mungkin bisa pindah-pindah ya gitu kan, sekiranya ini udah berjalan lancar, oke pindah ke kelompok lain gitu sih. Ya, siap. Oke. Sama apa? Mungkin lebih ke komunikasi juga ya bisa ya. Anak-anak kayak gitu. Jadi caranya nanti dengan Bu Nindi lebih sip lagi pindah sana sini ya. Dan menemani anak gitu ya, biar semuanya terfasilitasi. Iya. Tapi memang iya sih, ada plus minusnya mengelompokkan anak-anak itu. Maksudnya berdasarkan minatnya, berdasarkan kesukaannya itu memang ada plus minusnya. Anak-anak suka seni ya, tapi budi tadi ya kayak harus menyediakan sesuatu, ya menyediakan Persiapan kita ya. Persiapan itu sampai pinjem Bu Erika apaan sih anak tuh kayak orang aja bener. Oke, ya. Nah, tadi sudah sampai di mengatasi kendalanya tadi. Nah, kira-kira kalau setelah ini rencana pembelajaran dari Bu Nindi bagaimana nih? Apa rencana pembelajaran ke depannya? Mungkin akan lebih baik lagi dengan komunikasi dengan anak-anak maupun mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru ya kan. Nah, siapa tahu bisa memberikan masukan dan sebagainya. Kemudian memperhatikan setiap kelompok itu ternyata juga perlu sih, meskipun mereka bisa jalan sendiri, tapi ternyata kemarin itu cara kan ada belajar di jambu kan Iya. jadi nolongan loh, tapi itu belum ditutup. Iya. Nah, itu saya langsung juga di on aduh ya udah akhirnya aku dimatikan. Jadi itu memang pengawasan sekali yang penting gunakan bahan-bahan seperti itu. Waktu kemarin kan pas aku itu apa nutup Oke, tapi seru sih pembelajaran berorganisasi. Ya, jadi nanti ke depannya tetap akan terus melaksanakan meneruskan pembelajaran diferensiasi dan KSI ini Bu. Iya, sesuai dengan kebutuhan hidup. Oke. Tidak setiap hari seperti itu. Emang ya. Baik. Oke. Kira-kira rencana tadi dari Bu Nindi tadi, kira-kira kapan sih akan dilakukan Bu Nindi? Oh itu saat pembelajaran Indonesia. Oke, mungkin. Iya, kan kemarin saya apa rencananya Kamis kan, tapi ternyata saya tidak bisa karena ada sedikit kehadiran akhirnya kan hari Senin. Kemungkinan kalau pembelajarannya ya tetap di jam pelajaran minggu depan. Oke, ya. Insya Allah. Ya, begini. Terima kasih Bu Nindi. Jadi kemarin waktu saya masuk di kelas itu, saya memang melihat Bu Nindi sudah menurut saya mampu sih menghandle kelas itu dengan baik. Sudah mungkin ada masih beberapa titik-titik itu yang perlu diperbaiki lagi tadi. Tapi juga sudah dari refleksi Bu Nindi juga sudah merefleksi sendiri. Iya. Kemudian mungkin ada beberapa masukan dari saya waktu kegiatan kemarin itu. Mungkin alur tujuan pembelajarannya kemarin itu mungkin lebih detail lagi gitu. Ya. Mungkin anak jadi Iya. gitu. Terus kemarin itu yang bunyi di asesmennya yang bunyi di Benar. belum masih satu saja ya itu satu tipe gitu loh bunyi. Oh iya. Nah, mungkin besok lagi karena mungkin Oh, diferensiasi iya. besok lebih dibikin beberapa macam gitu sesuai dengan kebutuhan Oh, lagi. gitu. Bisa kan tadi begini menyebutkan ada yang suka gambar tadi dari visual tadi mungkin dia juga bisa hasil asesmennya itu tadi nanti berupa
berubah gambar itu juga bisa dituangkan di media. Jadi kalau asesmen itu berarti asesmen itu maksudnya sesuai dengan yang diberikan tadi karena kan tadi kan misalkan visual, berarti asesmen juga yang bisa bikin seperti itu gitu. Ini kan karena kita sekarang lagi dari awal kita kan diferensiasi gitu ya, mungkin sampai belakang nanti juga bisa tapi tidak harus untuk seperti itu mungkin ya. Tadi seperti yang Bu Nini sampaikan tadi kan sesuai dengan kebutuhan juga. mungkin Nggak harus seperti itu tapi mungkin lebih iya betul siap. Karena kemarin tuh kan panjenengannya itu ya bilang gereja. iya dong bilang gereja oke iya terus mungkin apa ya itu kesadaran emosionalnya itu KSN-nya itu tadi mungkin lebih terus diperbanyak lagi dan lebih spesifik gitu. Oke. Kalau apa kayak egoistik, kayak menanyakan bagaimana suasana hari ini, hatimu bagaimana, itu di awal aja atau di akhir atau Bisa di awal bisa. Di awal kan kalau di awal itu mungkin untuk mengetahui awal kesiapan anak. Kalau di akhir kan nanti kan bisa untuk refleksi kita juga pembelajaran kita gimana ya untuk anak-anak. Oke. Mungkin itu saja Bu Nindi untuk percakapan pasca observasi hari ini. Matur nuwun untuk waktunya. Kamu sudah saya ganggu dari kemarin. tidak apa-apa, kamu sih tapi terima kasih juga atas masukan dan sarannya Bu Sita karena dan juga apa belajar diferensiasi itu juga belajar di Bu Sita juga Pak kalian juga terus kan kalau di PM itu kan kadang ya cuma biasa gitu tapi kan kalau diomongkan langsung dipraktikkan langsung kayak kemarin itu oh iya bisa juga ya kayak gitu pengelompokannya oh ternyata ada 3 boleh kayak gitu siap-siap. Oke, terima kasih ya. Oke, nanti kita kedepannya bisa berkolaborasi lagi, bisa meningkatkan pembelajaran kita. Iya. Oke,